Pemirsa Jendela Jateng, malam ini saya bersama Dalang Milenial, seorang pemuda yang ganteng, dalang lagi. Itu bersama Ki Sri Wibowo. Selamat malam. Selamat malam, Sri Mas. Wibowo. Selamat malam. Bisa diceritakan, Mas Bowo ya? Saya panggil Mas Bowo saja ya. Nggih. Awal mulanya tertarik di dunia wayang ini. Awal mula tertarik dari kecil. Itu dulu bapak saya kan seorang dalang. Oh gitu. Dalang. Bisa disebutkan nama. Kianom Widodo. Oh gitu, Pak. Asli Kartasura. Kartosuro. Kartosuro. Saya juga Kartosuro. Awal mula itu SD kelas 6. Itu pertama kali itu belajar sama bapak, pentas di rumah. Itu diajari lah, belajar cara memegang wayang, bahasa-bahasa Jawa, bahasa Indonesia dalam dunia pewayangan itu, Pak. Ya. Terus dengan apa? Dari awal itu belajar dari bapak dan sering ikut main pentas. Bapak ya. Nggih, ikut pentas. Bapak itu akhirnya terinspirasi gitu. Nggih, terinspirasi. Jadi seorang dalang. Dalang. Sampai sekarang ya. Terus melanjutkan gimana? Melanjut di dulu kan SMP. SMP itu SMP biasa, terus lanjut di SMK Negeri 8 Surakarta. Itu kesenian. Kesenian. Nggih. Terus sejak kecil berarti sudah pentas ya sendiri? Atau masih ikut bapak? Kalau dari kecil belum, masih ikut bapak, masih lihat. Tapi untuk tampil itu baru SMP kelas 2. Sudah tampil sendiri? Sudah tampil sendiri. Tapi tetap didampingi bapak? Nggih. Itu, Pak. Ya. Mas Bowo ini kan seorang pemuda, bisa dikatakan anak milenial ya? Nggih. Tapi kok sampai sekarang masih senang, suka menekuni dunia wayang. Biasanya anak-anak muda itu kan senengnya apa ya, menggeluti di seni-seni ya, musik atau apa gitu, ngeband atau apa. Kenapa, Mas? Yang pertama mungkin untuk pribadi, dari segi wayang kulit khususnya pedalangan itu kan sekarang sudah hampir punah, sudah punah. Lalu saya pribadi berpikir gini, Pak, wayang kalau tidak diteruskan nanti gimana jadinya kan gitu, Pak. Jadi saya belajar dari situ. Anak muda itu mungkin kalau sekarang kan sudah bagi saya sendiri mungkin kebanyakan sudah ditinggalkan. Sudah nggak mengenal wayang. Sudah nggak mengenal wayang itu. Dengan itu terinspirasi untuk tetap wayang, untuk bahasanya mengenalkan wayang pada generasi muda ya, milenial, berangkat gitu ya. Terus dalam pementasan Mas Bowo sendiri ini, apakah juga dengan gaya anak muda milenial? Nggih, tentunya dengan gaya anak muda, dengan bahasa-bahasa kekinian yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang tidak terlalu rumit, mungkin nanti dengan pesan moral itu enggak berat. Oh gitu. Ya, bisa diterima langsung oleh anak muda. Berarti misalnya kalau ada itu kolaborasi ya dengan musik-musik yang disenangi anak muda. Dengan rasa keprihatinan Mas Bowo ini pada generasi muda khususnya milenial itu, sudah banyak yang sudah nggak tahu wayang, sudah meninggalkan wayang. Nah, itu yang membuat Mas Bowo tetap semangat ya untuk menekuni di dunia wayang ini ya. Terus selama dulu Mas Bowo bisa terinspirasi dari itu, apakah dulu pas pentas itu apakah penontonnya itu nggak ada anak-anak muda? Nggak ada, Pak. Kebanyakan ada. Orang tua. Orang tua. Ya? Terus dengan itu Mas Bowo terus apa tadi?
kolaborasi pementasan dengan gaya dan untuk anak-anak muda tadi ya. Nggih. Dan itu terbukti katanya Mas Bowo. Nggih, Banyak anak-anak muda yang nggih. tertarik ya. Tertarik, Pak. Khususnya pementasan di mana ini? Dulu di salah satunya di Serang. Itu saya kolaborasi wayang kulit dengan musik, ada tari-tarian juga. Itu mungkin pementasan di Bersih Desa. Oh gitu. Gitu, di Pak. Serang Banten. Serang Banten. Ada Bersih Desa juga ya? Enggak ada, Pak. Salah satu desa itu pentas itu hanya jam 9 sampai jam 1 itu, Pak. Itu full kolaborasi. Musik modern. Itu musik modern ini band kayak gitu. Band kayak seperti band. Ada tari-tarian seperti ketoprak itu. Itu banyak sekali anak muda yang menonton, melihat. Berarti tertarik ya. Padahal kalau pementasan sebelumnya itu sebelum pakai kolaborasi nggak ada ya? Nggak ada. Kebanyakan orang tua, Pak. Ini responnya sangat luar biasa. Oke, sangat luar biasa. Dan Mas Bowo sampai sekarang tetap mempertahankan pentas gaya milenial. Oke, gaya milenial. Terus harapan Mas Bowo sendiri ke depannya nanti seperti apa? Harapan saya semoga generasi anak muda khususnya milenial itu agar menekuni khususnya wayang kulit, kesenian itu adalah budaya warisan nenek moyang yang adiluhur, dengan apa ya, menonton itu, Pak, melihat dari awal, mungkin nanti anak muda bisa tertarik dan ada greget dari hati, karena anak muda itu kalau sekarang kan yang dia lihat kan hanya waktu goro-goro. Hanya goro-goro dulu. Pementasan dilihat pas goro-goro. Pas goro-goro, Pak. Karena ada humor mungkin dan ada dangdutnya mungkin. Itu. Oleh sebab itu kan sekarang kan banyak sekali dalang, tapi kan itu pakem. Dalang pakem itu yang bahasa rumit, bahasa wayang dengan pesan moral yang sangat berat. Jadi mungkin kalau sekarang bagi saya banyak sekali dalang-dalang yang merubah gaya pakem, keluar dari pakem wayang kulit itu, Pak. Ya semoga wayang kulit tetap lestari lah. Walaupun sudah dikolaborasi. Kolaborasi. Tapi walaupun dikolaborasi, tapi kan tidak mengurangi dari makna dan pesan intinya dari pentas wayang itu. Nggih, pentas. Terus pengalaman pentas Mas Bowo ini sendiri sudah kemana saja ini, Mas? Luar kota. Kemana saja? Kemana ya, Pak? Serang paling jauh, Surabaya. Banyuwangi, sempat ke Bali itu hanya 2 jam itu dulu di situ, memakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Okay. Memainkan wayang pakai bahasa Indonesia. Dengan kolaborasi dengan gamelan Jawa dan gamelan Bali. Oh gitu. Itu dulu. Itu sih. Apa tidak mengalami kesulitan untuk memadukan? Dulu sulit, Pak. Tapi karena ada komposer itu hampir 1 minggu lebih itu latihan. Oh, latihan untuk mempersiapkan kolaborasi 2 jam itu. Ini kan Mas Bowo ini pentasnya kan di luar Kartosuro ya, dalam arti luar kota seperti Jawa Timur, seperti Bali. Itu untuk lakonnya atau penyiapan materinya itu apa menyesuaikan daerah atau? Menyesuaikan daerah. Itu budaya. Itu tergantung sing nanggap, Pak. Oh gitu ya. Tergantung yang nanggap. Kalau kadang meminta dari saya sendiri, lakon itu terserah. Kadang terserah saya, terserah
yang nanggap itu, tergantung juga Pak. Itu. Jadi bebas. Terus mungkin pengalaman yang paling bagus apa nih ketika mendalang? Terkesan. Apa ya, Pak? Terkesan. Nah. Banyak sih Pak. Apa ya? Mesti banyak milenial caca yang ngajak selfie, wah dalangnya. Itu sering Pak. Sering ya. Sering. Saya duga nih. Itu. Oke, sering Pak. Sering yang minta AW, gitu ya? GI kan itu Pak. Sering Pak. Dulu tapi. Mas Bowo ini kan masih muda, ganteng lagi itu menekuni diwang itu apakah ya pernah mengalami misalnya dibully, wah dadi dalang anu? Nggak pernah sih Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Terus pengalaman yang menarik apa ini di saat pentas ini? Menarik. Terus membawakan lakon apa mungkin? Ini Pak, dulu pernah lakon wayang Anomanobong. Itu saya pentas di salah satu desa, itu di Klaten. Aku nggak mau nyebutkan ya Pak. Itu saya pentas di samping salah satu rumah, itu melakonkan Anomanobong. Itu pada saat gimana ya Pak? Mungkin ini pribadi ya Pak ya. Samping rumah itu obong. Waktu saya terjadi waktu saya mengeluarkan anoman, itu diobong itu. Diobong sama Dosomuko itu terjadi itu. Seketika juga. Deket pementasan itu. Deket samping gitu pas. Berarti geger tenan. Geger itu. Spontan, enggak tahu ya Pak. Ya. Itu ya pengalaman yang menarik itu, aneh juga Pak. Terus lainnya Bos? Nggak ada sih Pak. Normal aja sih. Normal aja. Terus biasanya kalau mau pentas tuh persiapan apa aja Mas yang disiapkan? Persiapan wayang pasti ya. Naskah itu harus ada. Terus gamelan itu nanti kru-kru khususnya sinden itu juga, lalu dagelan itu semua komplit. Yang mengisi itu mengisi ya? Semua yang jelas tetap menjaga kondisi kesehatan ya. Terus selain Bapak yang membuat Mas Bowo sampai sekarang menjadi dalang ini, siapa orang-orang yang dianggap berjasa pada Mas Bowo ini? Khususnya Mbah Simbah ya? Itu Simbah juga? Enggak Pak, tapi pecinta. Okay. Itu ada pesan Mbah dulu itu yang sampai sekarang diingat Mas Bowo. Pakai bahasa apa ya? Apa? Aja lali jawane. Wayang iki aja ditinggalke. Mbusuk mben kuwi wis punah, wis renek, tetep dilestarike. Itu. Pesan Simbah. Itu yang penyemangat Mas Bowo. Apapun keadaannya. Selain Simbah lalu Pak D itu juga dalang. Siapa bisa sebutkan? Pak D Gondokanidi itu juga dalang, itu menyemangati juga. Itu luar Pak. Tapi luar. Kartasura itu juga. Itu sih. Selalu menyemangati Mas Bowo ya. Untuk mencintai wayang ya. Terus selain itu sedulur ponakan-ponakan dekat seperti Mas Wartoyo itu, Mas Satur Nugroho gitu, banyak. Yang membimbing Mas Bowo sendiri gurunya belajar sama siapa? Dulu SMKI. SMKI pedalangan itu sama guru-guru itu. Tapi sebelum SMKI itu dulu SMP juga diajar belajar di rumah. Sama Bapak ya? Nggih, sama Bapak, sama guru-guru di luar juga ada. Tapi
lupa namanya Pak. SMKI tahun berapa itu? Tahun 2016 2017 kayak Pak. Lulus ya, ambil pedalangan ya. Nggih. Mungkin ada pesan-pesan khusus Mas Bowo pada generasi milenial, khususnya para pemuda ya, agar tetap mencintai wayang itu seperti apa pesannya dari Mas Bowo? Pesan, jangan terlalu bosen melihat wayang sekarang itu. Tetap lestari budaya. Anak muda sekarang harus memilih Pak. Sekarang kan banyak sekali, saya sebagai dalang milenial, sekarang banyak sekali wayang yang berbeda sekarang dari sama dulu Pak. Sama dulu. Lalu memilah itu Pak. Bahasa-bahasa yang mungkin sekarang kan banyak sekali bahasa yang jorok, mungkin itu sekarang bisa menyelesaikan dengan bahasa gaul gitu Pak. Itu lalu sekarang kan banyak sekali dalang yang terlalu memancing hal-hal yang negatif, khususnya bidang politik dan lain-lain itu kalau bisa jangan didengar. Mungkin hanya itu aja Pak. Gitu ya. Gitu Pak. Inilah tadi ngobrol kita bersama Mas Ki dalam Sriwibowo. Terima kasih Mas Bowo atas kedatangannya di Jendela Jateng. Terima kasih Pak.